Pernah nggak sih ngerasa tulisan kita tuh kayak hilang aja gitu? Tenggelam di lautan konten digital yang ramenya minta ampun? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah bareng rahasia penulisan kreatif, kunci supaya karya kita tuh nggak cuma dibaca, tapi juga nempel di kepala dan hati orang. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya buat kita semua, ya kan? Tiap hari ada jutaan artikel baru, postingan baru, video baru. Terus gimana caranya biar suara kita kedengeran? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita kira. Jawabannya adalah menulis kreatif. Coba deh buang dulu pikiran kalau ini cuma buat novelis atau pujangga. Di era digital ini, menulis kreatif itu justru senjata paling ampuh buat bikin koneksi, bukan cuma nyebarin informasi. Tujuannya adalah bikin audiens merasakan sesuatu, bukan cuma sekedar tahu sesuatu. Jadi, apa sih sebenarnya menulis kreatif di dunia online? Gampangnya gini, ini tuh seni merangkai kata-kata yang nggak cuma ngasih info, tapi juga bisa memikat, menghibur, dan yang paling penting, ninggalin jejak di emosi pembaca. Coba dilihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, kita punya fakta doang. Informasi yang mungkin penting, tapi ya gitu aja, dingin dan gampang dilupain. Terus di kanan, fakta yang sama, tapi dibungkus jadi cerita yang seru dan nyentuh. Yang satu masuk ke otak, yang satunya lagi langsung nancap ke hati. Jelas kan mana yang jauh lebih kuat? Dan gunanya bukan cuma biar kelihatan keren doang loh. Kayak yang bisa kita lihat di sini, tulisan kreatif itu bikin konten kamu jadi beda, punya suara sendiri. Terus buat marketing, wah ini bisa bikin iklan kamu nempel di kepala orang. Dan ujung-ujungnya ya jelas, traffic datang sendiri karena orang suka sama kontenmu. Ini tuh investasi, bukan cuma biaya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis yuk. Anggap aja kita mau bongkar kotak peralatan yang isinya senjata-senjata ampuh buat bikin tulisan yang kokoh dan memukau. Ada 4 pilar utamanya nih. Pertama, fokus ke intinya. Pakai kata-kata yang to the point, yang kuat, biar pesannya tajam. Kedua, nyalakan panca indera. Ajak pembaca seolah-olah bisa lihat, denger, bahkan ngerasain apa yang kamu tulis. Ketiga, pakai gaya yang memikat. Selipin metafora atau humor biar tulisan kamu nggak garing. Dan yang terakhir, perkaya dengan riset. Karena cerita yang paling keren pun butuh pondasi fakta yang kuat biar dipercaya. Nah, poin ini penting banget. Tulisan yang bagus itu kayak musik loh. Ada iramanya. Coba deh variasikan panjang kalimat kamu. Kalimat pendek buat ngasih penekanan yang nendang. Kalimat panjang buat ngejelasin sesuatu lebih dalam. Ritme inilah yang bikin pembaca betah dan terus ngikutin alur tulisan kita. Oke, sekarang gimana cara kita pakai semua ini di dunia nyata? Gimana kita nerapinnya di platform yang kita pakai tiap hari kayak blog atau media sosial? Yuk kita lihat. Kuncinya cuma satu, adaptasi. Tiap platform itu punya bahasanya sendiri. Di Instagram yang visual banget, caption kamu harus jadi penceritanya. Di Twitter yang serba cepat, kamu cuma punya beberapa detik buat narik perhatian orang. Beda lagi sama LinkedIn. Di sana yang dicari itu profesionalisme dan wawasan yang berbobot. Setelah kita punya senjatanya, pertanyaan berikutnya, di mana kita bisa mulai berperang? Maksudnya berkarya dan ya dapat bayaran. Kabar baiknya banyak banget platform di luar sana yang butuh penulis kreatif kayak kamu. Coba kita intip beberapa ya. Pilihan pertama ada Medium Partner Program. Ini asik banget loh, karena kamu dibayar berdasarkan seberapa banyak orang yang baca dan suka sama tulisanmu. Jadi ini tempat yang pas banget buat ngetes ide, buat lihat mana sih yang laku di pasaran. Kalau kamu suka nulis soal berita atau isu-isu yang lagi hangat, Kumparan bisa jadi pilihanmu. Kamu bisa jadi kontributor di sana dan tulisanmu bakal dibaca banyak banget orang di seluruh Indonesia. Nah, buat kamu yang suaranya nyelekit, kritis, dan punya opini kuat, Mojok.co ini ibaratnya rumah yang pas. Platform ini emang suka banget sama tulisan yang beda, berani, dan seringkali lucu tapi sinis gitu. Komunitasnya juga seru. Buat yang baru mau mulai, jangan takut. Ada IDN Times Community. Ini platform yang emang dirancang buat ngebantu penulis baru. Ada editor yang siap ngebimbing, jadi tulisan pertamamu bisa cepat terbit. Asik banget buat ngebangun portofolio di awal-awal. Tapi ada satu hal penting nih yang perlu diingat, platform apapun yang kamu pilih. Soal panjang tulisan, angka 350 kata ini bukan aturan saklek ya, tapi lebih kayak petunjuk. Buat mesin pencari kayak Google, artikel yang lebih panjang itu kelihatannya lebih serius dan lengkap. Dan yang lebih penting lagi buat pembaca, ini nunjukin kalau kamu benar-benar ngasih sesuatu yang berharga. Oke, kita udah bahas semuanya, dari teori sampai ke tempat prakteknya.
Sekarang, bola ada di tangan kamu. Semua ide keren yang selama ini cuma ngendap di kepala, sekarang waktunya dikeluarin. Ambil langkah pertama, tuangin jadi tulisan, dan bagiin ke dunia. Jadi, pertanyaan terakhir dari aku, ide orisinal pertama apa yang bakal kamu tulis?